Selamat pagi anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 5. Di video kali ini pembahasannya agak panjang, jadi kalian harus perhatikan baik-baik ya, tontonnya pelan-pelan saja. Sebelum mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Baiklah, kalau sudah, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Setiap informasi penting dalam bacaan dapat kita temukan dengan mencari kata kunci. Kata kunci merupakan kata atau istilah yang merupakan inti dari bacaan. Berikut kata tanya dan fungsinya. Apa untuk menanyakan benda, keadaan, atau penjelasan isi bacaan. Kata tanya di mana untuk menanyakan tempat atau lokasi. Kata tanya kapan untuk menanyakan waktu. Kata tanya siapa untuk menanyakan pelaku atau orang. Kata tanya mengapa untuk menanyakan alasan atau sebab. Kata tanya bagaimana untuk menanyakan cara atau proses. Dan kata tanya berapa untuk menanyakan banyaknya jumlah satuan. Agar lebih mudah mengingatnya, gunakan akronim berikut. Adik Simba. A. Apa. Di mana. K. Kapan. Si. Siapa. M. Mengapa. Dan Ba untuk bagaimana dan berapa. Nah, jawaban dari setiap pertanyaan yang kita temukan dalam bacaan dapat disajikan secara tersurat maupun tersirat. Apa maksudnya? Jawaban yang tersurat adalah jawaban yang tertulis secara jelas pada kalimat, sedangkan tersirat harus disimpulkan sendiri oleh pembaca. Guru adalah salah satu profesi, ya. Kalian masih ingat ya? Beberapa hari lalu pertemuan kita tentang profesi. Nah, sekarang kita akan membahas profesi guru. Kalian harus menghormati guru sebagai siswa. Bagaimana caranya? Ya, guru adalah orang tua kalian di sekolah. Guru merupakan orang yang harus kalian hormati karena guru memberikan ilmu dengan tulus dan ikhlas. Nah, cara kalian menghormati guru antara lain bersikap sopan terhadap guru, memperhatikan pelajaran di kelas, dan mematuhi perintah guru. Kalau sekarang belajarnya tidak di kelas, jadi kalian perhatikan pelajaran yang Miss berikan setiap hari. Contohnya video ini, ya, perhatikan baik-baik. Yang kedua, mengerjakan tugas. Siapa di sini yang mengerjakan tugasnya masih suka terlambat? Ya, jangan ya. Karena tugas itu adalah kewajiban siswa. Kenapa guru memberikan tugas? Untuk melihat kemampuan kalian dan melatih kemampuan kalian. Jadi tugas itu dikerjakan dan kalau bisa dikerjakan sendiri. Selanjutnya yaitu melaksanakan tata tertib di sekolah. Yaitu tata tertib masuk sekolah, tata tertib regu piket, dan berpakaian. Kalau sekarang kita masih belajar secara online, berarti yang kalian harus taati tata tertibnya yaitu mengumpulkan tugas, ya, tepat waktu, mengumpulkan tugas baik secara online maupun offline, mengerjakan ulangan harian, mengerjakan ulangan tengah semester, bahkan mengerjakan ulangan akhir semester. Nah, selanjutnya kita sudah belajar ya tentang hak dan kewajiban. Ya, seseorang tidak boleh meminta hak sebelum melakukan kewajiban mereka. Berikut ini kewajiban dan hak seorang pelajar. Seorang pelajar wajib menghormati guru, menjaga kebersihan sekolah, mengerjakan tugas sekolah, dan menaati tata tertib sekolah. Sedangkan sebagai seorang pelajar, kalian berhak mendapatkan pengajaran, mendapatkan perlindungan keamanan, menggunakan fasilitas, dan lain-lain. Kalian boleh isi kolom ini di kolom Ayo Berlatih di buku cetak kalian ya, tematik 5 halaman 5. Nah, sedangkan kewajiban dan hak seorang anak yaitu seorang anak wajib menyayangi orang tua, patuh terhadap perintah orang tua, rajin belajar, dan menjaga nama baik keluarga. Dan seorang anak berhak mendapatkan kasih sayang, mendapatkan pendidikan,
dan mendapatkan perilaku yang adil. Sedangkan kewajiban dan hak tetangga yaitu sebagai masyarakat yang memiliki tetangga atau hidup bertetangga, kita wajib menghormati tetangga yang lain, membantu tetangga yang kesusahan, dan menjaga kebersihan lingkungan. Nah, kita juga bisa mendapatkan hak seperti mendapatkan fasilitas umum yang baik, mendapatkan keadaan yang aman, dan dihargai orang lain. Pancasila sila keempat berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lambang atau simbolnya yaitu kepala banteng. Artinya, Indonesia adalah makhluk sosial yang suka bermusyawarah untuk menyelesaikan masalah dan dalam mengambil keputusan. Makna dari sila keempat yaitu yang pertama mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat, yang kedua tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, dan mengutamakan budaya musyawarah dalam mengambil keputusan bersama. Yang terakhir, bermusyawarah sampai kata mufakat diliputi dengan semangat kekeluargaan. Selanjutnya ada teks yang berjudul Raja Erlangga. Teks ini bisa kalian baca dari buku paket tematik 5 halaman 6. Atau kalau kalian mau baca dari sini juga boleh. Kalian pause video ini sambil membaca dalam hati. Baiklah, selanjutnya mari kita mengidentifikasi kerajaan yang ada di Indonesia. Di sini Mi sudah tulis nama kerajaan, jenis, agamanya, dan lokasinya. Mari kita isi bersama-sama. Yang pertama, Kerajaan Samudra Pasai. Ini adalah kerajaan Islam yang berlokasi di Aceh. Yang kedua, Kerajaan Tarumanegara, yaitu kerajaan Hindu di Jawa Barat. Yang ketiga, Kerajaan Majapahit. Ini adalah kerajaan Hindu di Jawa Timur. Dan selanjutnya Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kerajaan Buddha di Sumatera. Selanjutnya Kerajaan Kutai, yaitu kerajaan Hindu di Kalimantan Timur. Dan berikutnya atau yang terakhir Kerajaan Mataram, yaitu kerajaan Islam di Yogyakarta atau Yogyakarta. Setelah memahami kolom ini, silakan kalian isi kolom Ayo mencoba di buku tematik kalian ya, buku cetak tematik 5 halaman 8. Selanjutnya mari kita mengamati peninggalan kerajaan. Kalian boleh lihat video ini, kemudian nanti isi di buku cetak tematik 5 halaman 8 sampai 9. Yang pertama, Prasasti Telaga Batu. Prasasti Telaga Batu adalah peninggalan dari Kerajaan Sriwijaya yang ditemukan di wilayah Palembang pada tahun 1935. Selanjutnya, Prasasti Yupa. Yupa adalah batu tugu peninggalan Kerajaan Kutai. Kalian bisa baca sendiri ya di sini, supaya kalian bisa isi di buku tematik kalian. Dan yang selanjutnya, Candi Bajang Ratu. Candi Bajang Ratu atau sering disebut Gapura Bajang Ratu merupakan sebuah candi peninggalan Kerajaan Majapahit yang dibangun pada abad ke-14. Candi Bajang Ratu terletak di Desa Temon, Kecamatan Trowulan. Selanjutnya yaitu Prasasti Ciaruten. Prasasti ini adalah peninggalan Kerajaan Tarumanagara yang ditemukan di dekat Sungai Cisadane Bogor, Jawa Barat. Tulisan dalam prasasti kurang lebih bermakna,
Inilah tanda sepasang telapak kaki milik sang raja, yakni Purnawarman, yang mirip dengan telapak kaki Dewa Wisnu. Sekarang mari kita beralih ke IPA. Kita akan mengenal sifat-sifat cahaya. Yang pertama, cahaya dapat menembus benda bening. Yang kedua, cahaya dapat dibiaskan. Cahaya merambat lurus. Cahaya dapat dipantulkan. Dan cahaya dapat diuraikan. Mari kita bahas sifat-sifat cahaya ini satu persatu. Sifat yang pertama yaitu cahaya menembus benda bening. Ya, berdasarkan tembus dan tidak tembus cahaya, benda dibedakan menjadi 3, yaitu benda bening, gelap, dan tembus cahaya. Yang pertama, benda bening, contohnya kaca bening dan air jernih. Ya, kalau kalian menyenterkan gelas berisi air jernih, maka cahaya senter akan menembus gelas tersebut. Begitu juga dengan lilin yang menembus kaca. Selanjutnya benda gelap, contohnya buku, kayu, tembok, air keruh, dan lain sebagainya. Contohnya kalau kalian menyenterkan ke air keruh dalam botol atau gelas, maka cahaya tersebut tidak dapat menembus gelas atau botol tersebut. Begitu juga saat kalian menyenterkan batu, cahaya tidak dapat menembus batu tersebut. Selanjutnya benda tembus cahaya, contohnya seperti kain gorden, kertas, dan beberapa jenis plastik. Contoh sifat-sifat cahaya dapat menembus benda bening yaitu cahaya yang dapat menembus gelas kaca atau kaca pembesar. Jadi, seperti Emis bilang tadi, kalau kalian menyenterkan gelas berisi air bening, cahaya akan tembus. Begitu juga jika kalian melakukan percobaan dengan menggunakan kaca pembesar. Ya, sinar matahari jika diberikan kaca pembesar, maka sinarnya akan menembus kaca pembesar tersebut. Yang kedua yaitu cahaya dapat dibiaskan. Pembiasan cahaya adalah pembelokan berkas cahaya jika berkas cahaya melewati 2 medium tembus cahaya yang berbeda kerapatan. Apabila cahaya merambat dari zat yang kurang rapat ke zat yang lebih rapat, cahaya akan dibiaskan mendekati garis normal. Sebaliknya, apabila cahaya merambat dari zat yang lebih rapat ke zat yang kurang rapat, maka cahaya akan dibiaskan menjauhi garis normal. Contoh sifat-sifat cahaya dapat dibiaskan dalam kehidupan sehari-hari yaitu ikan di dalam akuarium yang jernih kelihatan lebih besar daripada aslinya. Dasar kolam yang terlihat lebih dangkal. Dan jalan beraspal pada siang hari yang panas kelihatan seperti berair. Kejadian itu disebut fata morgana. Inilah contoh-contoh cahaya dapat dibiaskan. Yang ketiga, cahaya merambat lurus. Contoh sifat-sifat cahaya yang merambat lurus yaitu cahaya matahari yang masuk melalui celah pada ruangan sehingga tampak jelas berkas cahaya yang memancar membentuk garis lurus. Dan lampu cahaya senter yang diarahkan pada ruangan yang gelap. Berkas cahaya yang berbentuk akan merambat lurus. Cahaya dapat dipantulkan. Pemantulan atau pencerminan adalah proses terpancarnya kembali cahaya dari permukaan benda yang terkena cahaya. Contohnya, cahaya senter yang diarahkan ke cermin akan memantul ke arah yang berlawanan. Ini dia gambarnya. Cahaya dapat diuraikan. Pernahkah kalian bermain gelembung dari sabun? Apabila gelembung sabun dilihat di bawah cahaya matahari, tampak warnanya bermacam-macam. Peristiwa ini merupakan bukti bahwa cahaya dapat diuraikan. Cahaya matahari yang kita lihat pada umumnya berwarna putih. Cahaya matahari tersusun atas banyak cahaya berwarna. Cahaya putih seperti cahaya matahari termasuk jenis cahaya polikromatik.
Cahaya polikromatik adalah cahaya yang tersusun atas beberapa komponen warna. Cahaya putih tersusun atas spektrum cahaya yang berwarna merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ya, biasa kita singkat Mejiku Hibiniu. Nah, spektrum warna yang tidak dapat diuraikan kembali disebut monokromatik. Contoh peristiwa penguraian atau dispersi cahaya yang terjadi secara alami, contohnya yaitu proses terbentuknya pelangi. Sekarang mari kita beralih ke SBDP. Tanda tempo adalah tanda yang digunakan untuk menunjukkan cepat atau lambatnya sebuah lagu yang harus dinyanyikan. Berikut ini jenis-jenis tanda tempo. Kalian pernah dapat ini di pembelajaran sebelumnya, yaitu ada tempo cepat, sedang, dan lambat. Nah, cepat, sedang, dan lambat ini dibagi-bagi lagi menjadi beberapa jenis. Ukuran untuk menentukan tempo adalah beat. Beat adalah ketukan dasar yang menunjukkan banyaknya ketukan dalam 1 menit. Kalian pernah dengar lagu Sorak-sorak bergembira? Nah, itu adalah lagu yang penuh semangat. Lagu ini menceritakan kegembiraan bangsa Indonesia setelah mencapai kemerdekaan yang diperjuangkan oleh para pahlawan. Lagu Sorak-sorak bergembira berirama 4/4, yang artinya setiap birama terdiri dari 4 ketukan. Lagu ini menggunakan tempo allegro con fuoco, yang artinya dinyanyikan dengan tempo yang cepat dan penuh semangat. Nah, di sini Miss punya liriknya. Judulnya adalah Indonesia Tetap Merdeka. Sorak-sorak bergembira, bergembira semua. Kalau kita perhatikan, di sini ada notasi balok dan notasi angka. Di sini ketukannya 4/4. Dari mana tandanya? Kita lihat ya. 1, 2, 3, 4. Setiap 4 nada atau 4 ketukan langsung dibatasi dengan birama. Nah, begitu juga dengan selanjutnya, seterusnya. Pasti ada 4 ketuk, ada 4 nada, baru dibatasi oleh birama. Maka dari itu, lagu ini memiliki ketukan 4/4. Selanjutnya, lagu Butet merupakan salah satu lagu daerah yang bertema perjuangan juga. Lagu ini menceritakan tentang seorang anak yang ditinggal pergi ayahnya ke medan perang untuk berjuang. Lagu ini dinyanyikan dengan birama 4/4 yang artinya sama. Setiap birama terdiri dari 4 ketukan. Lagu ini menggunakan tempo andante yang artinya dinyanyikan dengan perlahan-lahan. Oke semuanya, sekian pembelajaran untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau videonya agak panjang, tidak apa-apa ya. Kalian boleh tonton pelan-pelan dan supaya bisa dimengerti dengan baik. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.